bertemu kembali dengan Ibu Ayu. Kali ini kita akan belajar di bab 13 tentang sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Tapi sebelum belajar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari buka Alkitab kita dalam Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, kata taatilah itu merupakan perintah langsung dari Allah kepada kita. Sedangkan kata dalam segala hal artinya tidak ada pengecualian. Artinya kita harus taat semuanya apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Selain daripada itu, kita juga harus taat kepada guru-guru kita, peraturan di sekolah, bahkan peraturan pemerintah. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan belajar, mampukan kami sehingga kami boleh belajar sungguh-sungguh, dan sehingga dalam pelajaran kami boleh semakin pintar di dalam Tuhan, kami boleh membanggakan Tuhan, menjadi anak-anak yang disiplin dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa, amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang disiplin. Nah, mari perhatikan mind mapping yang ada di sebelah kiri ini. Hari ini mind mapping tentang disiplin dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, yang keempat bentuk, yang kelima adalah sorotan Alkitab. Nah, anak-anak, mari kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian disiplin. Mari perhatikan pada mind mapping di sebelah samping ibu. Disiplin merupakan sikap taat untuk melakukan aturan, norma, bahkan tata tertib. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, dalam kehidupan kita tuh memiliki yang namanya tata tertib, bahkan tata tertib di dalam sekolah. Contohnya saja, berangkat di sekolah, siswa wajib berada di sekolah jam 7 pagi. Siswa yang disiplin itu harus datang tepat jam 7 atau sebelum jam 7, bukan lebih dari jam 7. Contoh peraturan di pemerintah adalah 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, anak-anak, bagian yang kedua adalah fungsi dari disiplin. Fungsi dari disiplin dibagi menjadi 6. Silakan perhatikan di mind mapping di sebelah ibu. Nah, yang pertama adalah menata kehidupan. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, paksaan. Yang kelima, hukuman. Yang keenam adalah lingkungan kondusif. Yang pertama adalah menata kehidupan bersama. Anak-anak, setiap orang, setiap kita harus paham dengan hak dan kewajiban kita. Nah, oleh sebab itu, dengan memahami hak dan kewajiban kita, bukan cuma paham, kita harus melakukannya. Nah, anak-anak, supaya apa? Supaya setiap apa yang kita lakukan, lingkungan kita semuanya menjadi teratur dan tertib, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak tinggal sendirian. Yang kedua adalah membangun kepribadian. Anak-anak, kepribadian kita ini dapat dibangun dari sikap kita, tingkah laku kita, bahkan perkataan kita, semuanya tuh dapat dibangun dari lingkungan kita. Lingkungan kita itu apa saja? Itu bisa rumah, itu bisa masyarakat, bahkan bisa lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah melatih kepribadian. Anak-anak, membentuk sebuah kepribadian itu tidak butuh waktu yang sedikit, tidak butuh waktu 1 sampai 2 tahun, tapi butuh waktu yang bertahun-tahun. Nah, oleh sebab itu, membangun kepribadian disiplin itu harus dimulai dari sejak kecil. Nah, sedangkan yang keempat adalah unsur paksaan. Anak-anak, faktor yang keempat adalah unsur paksaan. Anak-anak, faktor yang mendorong terjadinya disiplin adalah diri kita sendiri. Kenapa? Seringkali kita saat melakukan peraturan, saat melaksanakan peraturan bukan hanya di rumah, tapi juga di sekolah ataupun di masyarakat, kita merasa terbeban akan semuanya itu. Bahkan seringkali kita juga malas untuk melakukannya. Nah, oleh sebab itu anak-anak perlu ada paksaan untuk memaksa diri sendiri. Untuk apa? Untuk taat dengan peraturan. Bagian 4 adalah unsur paksaan. Artinya apa? Nah, anak-anak, faktor yang mendorong terbentuknya disiplin adalah paksaan dari diri kita sendiri. Nah,
Contohnya pada waktu kita pagi, kita harus sekolah, tapi kita masih males bangun pagi karena masih ngantuk. Itu butuh paksaan dari diri sendiri untuk apa? Untuk kita mau untuk menaati aturan, yaitu supaya datang tepat waktu. Jadi lawan kemalasan itu. Anak-anak, tahukah kita bahwa aturan di Indonesia itu bersifat memaksa? Contohnya saja, saat lalu lintas, saat berkendara, kita harus memakai helm, kita harus membawa SIM. Nah, jika kita tidak membawa surat-surat yang dibutuhkan, tidak memakai alat pelindung diri, maka kita akan kena tilang. Nah, oleh sebab itu, peraturan ini memang memaksa kita supaya melakukan seperti apa yang tertulis dalam aturan. Yang kelima adalah hukuman. Anak-anak, hukuman ini berbicara tentang sanksi. Jadi, karena aturan ini bersifat memaksa, disiplin itu membuat kita harus memaksa diri kita sendiri. Jika kita tidak melakukannya, maka ada sanksi atau ada hukuman yang harus kita terima. Bagian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Anak-anak, jika kita disiplin mengikuti aturan di sekolah, aturan di rumah, bahkan aturan pemerintah, maka segala sesuatu, maka lingkungan kita semuanya akan berjalan tertib dan berjalan dengan lancar. Kenapa kita berpikir, kenapa sih pemerintah itu harus menggunakan lampu merah di jalan, harus ada rambu lalu lintas? Ya supaya menghindari kecelakaan. Anak-anak, bagian yang ketiga adalah tujuan dari disiplin. Tujuan dari disiplin dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sadar, yang kedua adalah menjalankan, yang ketiga adalah mengerti, yang keempat adalah mengendalikan. Yang pertama sadar itu artinya adalah kita sadar akan hak kita dan kita juga sadar akan hak milik orang lain. Yang kedua, tujuan dari disiplin adalah membuat kita mengerti aturan mana yang harus kita lakukan dan dilakukan sebagai kewajiban. Yang ketiga adalah mengerti. Mengerti ini berbicara tentang saat kita melakukan disiplin, tujuannya supaya kita mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan yang keempat, disiplin tujuannya adalah membuat kita mengendalikan keinginan kita. Jadi kita lebih taat kepada aturan dan tidak mengikuti keinginan kita untuk memberontak dari aturan tersebut. Bagian yang keempat adalah bentuk dari disiplin. Bentuk dari disiplin ini kita bisa terapkan dalam 3 tempat. Yang pertama adalah rumah, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah masyarakat. Yang pertama, bentuk disiplin di rumah adalah mau membersihkan tempat tidur sendiri. Yang kedua, kita harus membantu orang tua, peka apa yang dibutuhkan orang tua dan mau membantu pekerjaan rumah. Yang ketiga adalah kita belajar di rumah dan mengerjakan PR tepat waktu. Anak-anak, yang kedua adalah di sekolah. Bentuk disiplin di sekolah adalah kita harus mengerjakan PR tepat waktu. Yang kedua, datang sekolah juga tepat waktu. Kalau aturan itu datang jam 7, maka anak-anak harus datang tepat jam 7 atau lebih baik lagi sebelum jam 7. Nah, selain itu melakukan tiket sesuai jadwal. Dan yang terakhir adalah mengikuti setiap peraturan yang tertulis di dalam sekolah apapun itu. Bentuk disiplin yang ketiga yaitu di masyarakat. Anak-anak, contoh bentuk disiplin di masyarakat adalah kita mengikuti atau taat aturan pemerintah dengan melakukan 3M tadi. Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Nah, selain itu, kita juga harus membuang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Bagi anak-anak yang sudah bisa mengendarai motor, harus mengendarai motor dengan membawa SIM, STNK, bahkan menggunakan helm. Selain itu, kita harus mentaati setiap peraturan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagian yang terakhir dalam pelajaran kita hari ini adalah sorotan Alkitab. Anak-anak, apa ya contoh disiplin dalam sorotan Alkitab? Kita akan melihat dalam 2 bagian. Yang pertama dalam Perjanjian Lama, yang kedua dalam Perjanjian Baru. Contoh dari Perjanjian Lama adalah kisah Nabi Yunus. Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya.
Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru. Jika mereka kembali kepada Allah, Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Tapi Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Apa yang kita dapatkan dari video barusan yang kita lihat? Anak-anak, kita tahu bahwa Nabi Yunus tidak taat dengan perintah Allah. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Yunus ke Niniwe, akan tetapi dia pergi ke Tarsis. Jika dia tidak taat, maka dia harus menerima konsekuensi, yaitu dia harus dibuang dan ditelan oleh ikan besar. Itulah anak-anak betapa pentingnya disiplin yang harus dilakukan oleh Nabi Yunus. Yang kedua, contoh dari perjanjian baru yaitu kisah Ananias dan Safira. Mari kita perhatikan cuplikan video berikut ini. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya.
3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus. Anak-anak, apa yang kalian pahami dari video yang barusan kalian tonton? Kita tahu bahwa Ananias dan Safira tidak jujur di hadapan Allah. Seharusnya mereka memberikan 100% hasil tanah mereka atau hasil penjualan mereka, akan tetapi mereka hanya memberikan sebagian saja. Mengerti hal itu, seketika itu juga mereka langsung jatuh dan mati. Oleh sebab itu anak-anak, betapa pentingnya juga disiplin dan taat dengan peraturan yang harus dilakukan oleh Ananias dan Safira. Anak-anak, dari kedua video tadi mengajarkan kita bahwa disiplin itu memiliki konsekuensi. Saat kita tidak taat melakukan peraturan, maka akan ada konsekuensi atau hukuman yang harus kita terima. Anak-anak, peraturan itu bukan hanya butuh kita tahu, tapi kita juga harus menjalankannya. Anak-anak, demikian video pembelajaran kita hari ini. Mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah belajar bersama tentang disiplin. Ajar kami Tuhan untuk boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang tahu aturan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.